Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Untuk hidupku, untuk hidupku, ini aku Tuhan. Oh, ku mau bersyukur kepadamu, bersyukur buat kasih-Mu, Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalanmu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku.
caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga jalanmu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga caramu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita semua senantiasa ada di dalam perlindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu adalah hidup adalah pilihan. Kita mau meneladani dari seorang tokoh Alkitab yaitu yang bernama Ayub. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua tahu bahwa perjalanan kehidupan kita ini tidak selamanya kita berjalan dengan baik. Ada kalanya kita harus jatuh bangun. Tidak semua yang kita harapkan itu menjadi kenyataan. Tidak semua perjalanan kehidupan kita ini mulus-mulus saja, saudara. Tapi kita ada saatnya di mana kita ada di titik paling terendah dalam kehidupan kita. Di situasi-situasi yang tidak pernah kita harapkan. Masalah, tantangan, badai, siap atau tidak siap kita harus siap untuk menghadapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada situasi yang seperti itu, situasi yang tidak mengenakkan, kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Mari pagi hari ini kita sama-sama belajar dari tokoh yang bernama Ayub, di mana saat kehidupan Ayub ada di situasi-situasi yang tidak mengenakkan, di situasi-situasi yang sangat menyakitkan. Pilihan apa yang Ayub ambil untuk menunjukkan bahwa hidup adalah soal pilihan sikap hati. Bukan berbicara tentang suatu kondisi atau keadaan yang sedang kita alami. Yang pertama yang bisa kita pelajari dari seorang Ayub, saat Ayub mengambil situasi keputusan atau pilihan di mana situasi-situasi yang buruk di dalam kehidupan Ayub. Yang pertama, Ayub memilih untuk menyembah di tengah-tengah proses yang sedang Ayub alami. Mari kita baca di Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak
jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat Ayub diizinkan Tuhan melewati proses yang tidak mudah, proses yang sangat menyakitkan, Ayub harus kehilangan semua yang dimilikinya, baik itu hartanya, baik itu anak-anaknya. Pilihan apa yang Ayub ambil? Kita sudah baca di dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Ayub memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Ayub memilih untuk tetap senantiasa menyembah Tuhan. Ayub tidak punya keinginan untuk meninggalkan Tuhan. Ayub dengan sadar dia tahu bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Saya yakin pada saat itu Ayub dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Di mana Ayub mengalami sesuatu yang tidak pernah dia harapkan Ayub ada di posisi seperti itu. Tetapi di kondisi yang seperti itu, pilihan Ayub adalah tetap untuk menyembah Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara. Saat kita sedang mengalami badai, saat kita sedang mengalami prosesnya Tuhan, pilihan apa yang saudara dan saya yang akan ambil? Apakah kita mau tetap menyembah Tuhan kita? Ataukah kita mau meninggalkan Tuhan kita dengan rasa kekecewaan kita bahwa kita merasa bahwa Tuhan tidak pernah menolong kita? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita ini membuat kita itu undur dari Tuhan, untuk membuat kita itu jauh dari Tuhan. Tetapi kita mau meneladani seorang Ayub saat kondisinya berada di bawah titik terendah dalam kehidupannya. Ayub tetap menyembah Tuhan. Ayub percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Lalu yang kedua yang bisa kita pelajari dari Ayub, pilihan apa yang Ayub ambil saat menghadapi situasi-situasi yang tidak baik. Yang kedua, Ayub memilih tidak menyalahkan Tuhan. Kita buka di Ayub 1 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saat Ayub mengalami situasi yang menyakitkan, pilihan Ayub adalah tidak menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita itu seringkali paling cepat untuk menyalahkan Tuhan. Karena kita berada di keadaan yang tidak pernah kita harapkan. Selain kita menyalahkan Tuhan, dan seringkali juga kita tuh paling mudah untuk menyalahkan orang lain. Kita berusaha untuk mencari pembenaran diri kita sendiri. Kita merasa apa, Bapak Ibu? Kita merasa bahwa hidup kita ini selalu paling benar dan tidak pernah mau disalahkan. Sehingga dengan gampang kita itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain untuk mencari pembenaran diri kita sendiri. Saat kita mengambil satu keputusan, mengapa kita itu tidak tanya Tuhan terlebih dahulu? Tetapi begitu keputusan yang kita ambil itu salah, kita selalu menyalahkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar juga dari Ayub. Saat kondisi kita ada di titik paling terendah, kita jangan pernah menyalahkan Tuhan. Saat Ayub diuji Tuhan, Ayub tetap memilih untuk dia tetap percaya dan tidak menyalahkan Tuhan. Lalu yang bisa kita pelajari untuk yang ketiga, bagaimana teladan Ayub saat Ayub menghadapi badai dalam kehidupannya. Yang ketiga, Ayub memilih untuk tetap bertahan dan tetap setia. Kita buka di Ayub kedua ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Lalu kita lihat apa jawaban Ayub. Ayub menjawab dengan bijak. Ayub yang kedua ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?
Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub memilih untuk tetap setia walaupun keadaan Ayub sangat menyakitkan. Tubuhnya sakit, hartanya habis, anaknya mati. Ayub benar-benar di dalam kondisi yang lagi hancur. Tetapi Ayub memilih untuk tetap bertahan. Saudara, saat kita itu menerima yang baik-baik dari Tuhan, kita itu tidak pernah tanya, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari berkat yang Tuhan berikan buat kita. Saat ketika menerima hal-hal yang baik, kita tidak pernah tanya Tuhan, berkat yang Tuhan beri ini kita mau pergunakan untuk apa? Kita nggak pernah tanya. Tetapi saat Tuhan izinkan hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, respon pertama yang kita selalu hadapi yaitu bertanya, kenapa Tuhan dan mengapa Tuhan? Ayub memberi teladan bahwa mengikuti Tuhan itu tidak berarti hal-hal yang baik saja yang terjadi kepada kita. Tetapi saat hal yang buruk terjadi kepada kita, ingat jangan fokus sama masalah yang sedang kita hadapi. Saat hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita tuh fokusnya hanya bertanya kepada Tuhan. Mempertanyakan kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Mengapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saya. Harusnya fokus kita pada saat kita menerima menghadapi badai. Fokus kita harus percaya sama Tuhan. Kita harus tahu siapa yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun kita pasti akan tetap bertahan dan setia. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesetiaan ini adalah sebuah pilihan yang harus kita pilih. Saat kita menghadapi badai, saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi ujian dalam kehidupan kita. Saat Ayub memilih untuk tetap setia dan tetap bertahan. Di firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Kita baca di Ayub 42 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Amin. Saudara, hidup ini adalah satu pilihan, sebuah pilihan. Bagaimana keadaan kita saat ini? Pilihlah untuk kita meneladani seorang Ayub. Yang pertama, memilih untuk tetap menyembah Tuhan di dalam keadaan apapun. Di dalam keadaan suka, di dalam keadaan tidak senang, kita harus memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Yang kedua, yang kita harus pilih yaitu kita tidak menyalahkan Tuhan atas apa yang sudah terjadi. Yang ketiga, kita harus untuk tetap memilih, tetap bertahan dan setia. Sebesar apapun badai yang menghantam kehidupan saudara dan saya, tetaplah bertahan dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Memang tidak mudah, memang tidak gampang saudara untuk kita memilih hal-hal yang baik di tengah situasi yang tidak baik. Tetapi minta tuntunan Roh Kudus, supaya apa? Supaya hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya yakin dan percaya saat hidup kita dituntun dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita pasti bisa untuk tetap bertahan dan tetap setia melayani Tuhan. Kalau saat ini kita memilih pilihan seperti Ayub, saya yakin dan percaya kita sedang memilih jalan untuk menuju pemulihan yang besar. Pemulihan besar yang Tuhan akan kerjakan buat kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan untuk pagi hari ini mempelajari untuk kita, hidup ini adalah pilihan. Kita harus bisa memilih hal-hal yang baik di tengah hal-hal yang buruk. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kalau kita memilih hal-hal yang baik seperti teladan Ayub, pemulihan akan Tuhan sediakan buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan.
Firman-Mu mengajarkan untuk setiap kita bahwa hidup ini adalah satu buah pilihan, di mana kita harus memilih untuk tetap menyembah Engkau, untuk tetap bertahan dan tetap setia di dalam kondisi apapun, Bapa. Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.